Memang saya punya binaan nelayan itu kurang lebih ada 476 nelayan. Untuk 476 kepiting saja. Daerah tujuan atau negara tujuan itu kita sudah memiliki keuntungan sekitar 350 sampai 400 ribu per kilo. Kali 2 ton, berarti kali 2000. Ya. Luar biasa juga omsetnya ini. Saya hitung-hitung coba ini seminggu berarti kurang lebih 800 juta ya. Siap. Dengan perusahaan baru kayak gini itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita jumpa kembali di Aspek Sindo Menyapa, podcast Aspek Sindo bersama membangun maritim Indonesia. Sahabat Aspek Sindo, tentu setelah kita istirahat, nah sekarang kita kembali melakukan salah satu gerakan literasi maritim. Nah, pada podcast kali ini kita mengundang tamu spesial kita dari ujung timur Indonesia, dari Kabupaten Kaimana. Nah, tamu kita ini sangat spesial. Kenapa? Karena ini adalah tamu pertama yang kita undang sebagai inspirator yang selama ini mendirikan sebuah perusahaan untuk bagaimana memanfaatkan dan tentu bagaimana menggerakkan ekonomi di daerah, terutama di sektor maritim. Sahabat Aspek Sindo, kita menyapa beliau, Bang Slamet Lawai. Sehat, Bang Slamet? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah CEO ya, perusahaan PT Elitism International. Yang saya dengar-dengar perusahaan ini belum terlalu lama ya didirikan, tapi sudah luar biasa perkembangannya. Artinya melihat Papua sebagai sebuah daerah yang sangat kaya dengan potensi maritim, beliau melahirkan sebuah perusahaan yang kira-kira bisa memanfaatkan sumber daya alam di daerah Papua ini untuk kesejahteraan masyarakat Papua tentunya, Bang Slamet ya. Saya panggilnya apa nih, Bang Slamet atau Pak Slamet nih? Abang saja. Oh, tapi kita buka masker aja, Bang Slamet, karena kita udah memenuhi standar prokes ya, jarak kita juga udah cukup. Nah, Bang Slamet, terima kasih sudah datang di ruang studio Aspek Sindo. Ya, ini adalah ruang podcast untuk membangun literasi maritim. Nah, tentu ini sebuah kehormatan bagi kami ya di tim Aspek Sindo, karena Abang akan tentu memberikan ya inspirasi lah kepada seluruh anak-anak muda di Indonesia bagaimana memanfaatkan sumber daya alam maritim kita yang sangat luar biasa, sangat kaya raya, dan kalau itu digerakkan dengan maksimal tentu akan mampu mendorong dan melahirkan ekonomi baru, khususnya hasil-hasil olahan laut, termasuk ikan, rumput laut, dan seterusnya. Nah, Bang Slamet, seperti apa sih Kaimana itu sehingga Bang Slamet ini terinspirasi untuk masuk di sektor bisnis maritim ini? Baik, silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaimana adalah salah satu daerah maritim yang ada di Indonesia yang mempunyai potensi yang sangat baik di bidang perikanan dan kelautan. Sehingga dari situlah saya selaku anak muda Kabupaten Kaimana yang memang harus mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Alhamdulillah hari ini Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dalam menyongsong pemerintahan ke depan, mereka berdua mempunyai visi misi bahwa membangun kemaritiman, yaitu dari bidang dari kelautan dan perikanan maupun dari bidang pariwisata. Ini suatu hal yang sangat baik untuk Kabupaten Kaimana ke depan. Insya Allah menjadi satu kabupaten yang kemaritimannya bisa lebih baik, sehingga ke depan Kabupaten Kaimana menjadi daerah yang memang potensi pariwisata maupun perikanan dan kelautannya yang luar biasa. Oke. Nah, perusahaan ini kan baru ya, Bang Slamet ya? Baru berapa tahun ya? Perusahaan PT Elitism International. PT Elitism berdiri 2019. Oh, 2019 ya? Siap. Baru 2 tahun dong? Siap. Tapi udah sudah ini? 3 tahun. Oh, sudah berjalan 3 tahun ya?
Oke. Itu fokusnya di mana sih? PT Litisem bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Artinya melakukan eksportir juga ya? Ya, untuk wilayah Papua Barat, salah satu perusahaan ekspor dari 4 perusahaan ekspor yang ada di Papua Barat, salah satunya PT Litisem. Papua Barat ini hanya 4 perusahaan pengekspor? Hanya 4. Oke. 2-nya di Sorong, 1-nya di Manokwari, dan 1 di Kaimana. 2 di Sorong, Manokwari, dan Kaimana. Oke. Nah, fokusnya di mana perusahaan ini? Perusahaan ini fokus di bidang perikanan. Oke. Di bidang perikanan ada beberapa hasil laut yang memang yang saya beranggapan bahwa potensinya luar biasa. Karena di dalam perusahaan ekspor sendiri itu kita sesuai dengan permintaan buyer. Bayarnya mau jenisnya apa, kita akan mencari jenis tersebut. Nah, yang selama berjalan ini, spesies apa yang paling sering diekspor? Ada ikan ya? Ada kepiting, ada lobster. Oh, 3 ini ya? Ada 3, ya. Oke. Nah, setiap bulan atau setiap tahun itu bisa kirim berapa ton? Kalau untuk kepiting sendiri, alhamdulillah dalam 1 minggu itu kita bisa mengirim 2 ton. Per minggu ya? Per minggu. Ke negara? Ke Shanghai. Banyak ke Shanghai, ke Hong Kong, ke Taiwan, Makau, Singapura, dan lainnya. Per minggu berapa tadi? 2 ton. 2 ton ya per minggu. Itu dikirimnya dari mana nih? Dari Kaimana. Dari Kaimana langsung? Kaimana langsung Jakarta, Jakarta langsung ke daerah tujuan. Oke. Oh, berarti 2 ton per minggu. Per minggu ya? Itu khusus kepiting. Khusus kepiting ya? Belum yang lainnya. Belum yang lainnya? Siap. Oke. Nah, itu kepitingnya sendiri dari mana itu, Bang? Kepiting sendiri dari wilayah Kaimana. Dari nelayan langsung, apa punya binaan gitu? Memang saya punya binaan nelayan, itu kurang lebih ada 476 nelayan. 476? Untuk kepiting saja. Khusus untuk budidaya kepiting. Ini budidaya bukan apa budidaya, tangkap? Ini alam. Alami ya, artinya kepiting itu ditangkap ya? Iya. Oke. Nah, itu dianggap kurang apa gimana permintaan buyer nih? Memang masih kurang. Masih kurang ya? Cuman kita di sana kendalanya adalah penerbangan. Karena saat ini kepiting harus dia hidup. Oh, dia buyer mintanya yang hidup? Minta yang hidup. Ada juga yang minta beku. Tapi proses pembekuan ini kan lama baru kita bisa kirim. Jadi kita di sana dibagi kuota. Saya per minggu bisa 2 ton. Berarti yang 2 ton tadi itu hidup? Hidup. Oh, oke. Sekilonya berapa? Untuk kelas di Kaimana apa di Jakarta? Jualnya? Pak Abang kan jual ke beberapa negara tuh. Iya. Paling murahnya berapa itu? Sekilo? Dia harga di Jakarta biasanya 3 kali lipat sama harga di Shanghai. Jadi kalau di Jakarta saat ini, per hari ini tuh harga kepiting itu di angka 175.000. Sekilo ya? Ya. Maksudnya dari Kaimana nih ya? Sampai Jakarta 175.000 harganya. Di luar itu dikali 3 di Shanghai. Itu untuk nutupin biaya logistik dan lain-lain itu ya. Jadi kalau misalnya kita hitung per resiko-resikonya kilo, juga kan. Per kilo sampai ke daerah tujuan atau negara tujuan itu kita sudah memiliki keuntungan sekitar 350 sampai 400.000 per kilo. Kali 2 ton, berarti kali 2.000. Ya. Ya, lumayan juga ya. Berarti kurang lebih 8 berapa tuh? Ini nggak muat nih kalkulatornya nih. Tapi itu kebutuhannya itu, Bang, itu masih dianggap kurang ya? Masih kurang. Jadi sebenarnya berapa sih permintaannya buyer itu? Kalau bisa maksudnya berapa stoknya? Sehari bisa 10 ton. Malah sehari pengennya 10 ton ya, seandainya ada ya? 10 ton. Justru itu saya membuka akses lagi. Saya mengambil di daerah Samlaki, di daerah Fakfak, terus ada juga dari daerah Makassar saya ambil. Luar biasa juga omsetnya ini. Saya hitung-hitung coba ini seminggu berarti kurang lebih 800 juta ya? Siap. Dengan perusahaan baru, gini itu luar biasa. Saya perusahaan baru, tapi saya sudah 3 kali ikut pameran di Taiwan. Wah, luar biasa. Hari ini ada pameran juga di sana, tapi saya
diwakilkan oleh buyer yang ada di Taiwan. Pameran itu untuk membuka pasar atau Ya. memperkenalkan Papua? Untuk membuka pasar dan memperkenalkan Papua. Saya sudah ikut 3 tahun berturut-turut. 3 tahun ya, setiap Semenjak tahun dong perusahaan berarti. saya berdiri, saya ikut terus. Itu diundang apa gimana? Sistemnya awalnya melalui proses. Kalau sekarang diundang. Nah, support daerah gimana, Bang? Sampai hari ini saya belum mendapatkan support dari daerah, tapi saya merasa bahwa masih bisa lah untuk saya jalan. Oh iya, maksud saya supportnya itu mungkin daerah membantu untuk membuka akses lah misalnya kan. Tentu kan pasar ini kan pemerintah perlu hadir ya kan, setidaknya memberikan kemudahan-kemudahan untuk proses logistik dan seterusnya. Termasuk ya kalau stoknya kurang ya tentu kan Pemda harus mensupport melahirkan nelayan-nelayan baru. Satu, yang kedua ya tentu kan pemerintah setempat ya harus memikirkan gimana supaya stok ini bisa ada gitu loh. Tetap ada. Tetap ada. Nah, caranya gimana? Kan nggak mungkin dong kita mengandalkan alam sepenuhnya. Karena kan alam kan tentu terbatas ya. Maksud saya, mungkin perlu pemerintah menghadirkan teknologi-teknologi baru seperti itu. Misalnya bagaimana budidaya hasil laut tadi, misalnya kepiting, ikan dan seterusnya, sehingga stoknya kan bisa dijamin. Nah, apakah tidak ada rencana seperti itu? Kalau Bang? saya pikir untuk hasil alamnya kan tinggal pemerintah daerah bagaimana caranya untuk membatasi untuk nelayan untuk bisa mengambil. Dalam artian begini, produktivitas kepiting untuk bisa bertelur dan mempunyai anak lagi itu 1 ekor kepiting dia bisa menghasilkan 2.000 anak. Satu Atau kepiting. Satu kepiting. Satu kepiting Tapi induk bisa menghasilkan 2.000 Ya. ekor anak ya. Ya, tapi di usia produktifnya dia dari 150 gram sampai ke 230 gram itu dia produktif untuk bisa. Kalau di atas itu boleh kita mengambil karena dia setelah yang sudah di atas itu dia bisa 50% saja yang bisa dihasilkan anaknya. Tapi ya ke depan memang untuk tidak bisa terputus hal-hal seperti itu harus ada budidaya memang. Iya kan, harus ada budidaya. Nah, makanya diharapkan pemerintah hadir di situ. Ya. Nah, ini kan menjadi kendala sendiri ya, Bang. Nah, kira-kira apa harapan terbesar Abang terkait dengan, ya ini kan luar biasa nih potensinya, baru 2 tahun, masuk 3 tahun, tapi pergerakan perusahaan ini sudah sangat luar biasa. Sudah mampu memperkenalkan Papua, sudah mampu memberdayakan masyarakat lokal. Nah, apa tugas terberat yang kira-kira ke depannya menjadi tantangan tersendiri? Untuk saya, Tapi jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. siap. Saya pikir mungkin sosialisasinya yang kurang. Oke. Karena kita di sana daerah kelautan yang memang notabene punya hasil yang sangat luar biasa. Terus kalau kita membutuhkan tenaga-tenaga teknis harus kita mencari di luar. Padahal kita punya sekolah itu. Gitu. Hebatnya di perusahaan saya itu saya punya kualitas untuk membekukan itu dia bisa sampai 60 Min 60 derajat. 60. Itu di Indonesia mungkin baru saya yang gunakan. Harmoni pesisir Nusantara, hamparan kilau Katulistiwa, membentang samudra yang kaya, cintai segenap jiwa dan raga. Mari bersama kita syukuri anugerah Tuhan yang sejati. Dengan senyum ibu pertiwi, gelombang semangat membara di hati. Aspek Sindo mengabdi untuk Nusa